wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih buat kehadirannya pada Lab Geofisika Talk STMKG dan BMKG pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, kita sedikit terlambat yang biasanya kita mulai pukul 10. Tadi saya dapat informasi bahwa taruna-taruni atau mahasiswa-mahasiswi di Geofisika di STMKG tadi lagi ada kegiatan pagi, jadi minta izin sedikit terlambat. Mungkin menjadi evaluasi juga buat kita ya, supaya next time kita bisa lebih on time lagi. Jadi pukul 10 itu kita seharusnya sudah langsung mulai. Baik, eh, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak ke Ibu Ratri Andinisari PhD yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada ya Mbak? Sudah Mas. Yang manggil Mbak atau Ibu ini. Mungkin lebih formal dipanggil Ibu ya. Ya, jadi Oke, saya boleh. sendiri Oh Dimas iya ya, Pak Dimas dari ya. STMKG. Saya sendiri sebenarnya sudah kenal lama dengan Ibu Ratri Andinisari. Jadi beliau nama Ratri Andinisari PhD, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya tahun 2012, lalu menyelesaikan pendidikan S2 juga di Universitas Brawijaya tahun 2014, kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral atau PhD di tahun 2022 dari National Central University Taiwan tahun lalu. Jadi juga satu alma mater dengan saya. Baik, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, beliau akan berbagi, sharing mengenai ekspertis beliau dengan judul Talk Utilizing Volcano Seismic Data to Map Shallow Fluid Distributions. Jadi saya sendiri juga tahu bahwa Ibu Ratriandini Sari PhD ini beliau banyak melakukan penelitian, banyak melakukan publikasi juga mengenai volcanoseismology dan juga seismologi pada umum atau general seismology juga. Jadi teman-teman juga nanti mahasiswa bisa membaca paper-paper beliau, bisa lihat di profil beliau di Google Scholar atau di Scopus gitu. Kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Ratri sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi nanti Ibu Ratri akan memberikan presentasi sekitar 30 sampai 40 menit. Kemudian kita akan lanjut dalam sesi tanya jawab atau diskusi ya sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi harapannya dalam durasi 1 jam Lab Geofisika Talk ini sudah tuntas dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lalu saya mohon izin juga ke Ibu Ratri, nanti ini kegiatan ini akan kita rekam Oke. secara langsung, kemudian akan langsung kita upload di YouTube gitu. Jadi nanti ada serinya di YouTube. Jadi nanti buat Bu Ratri juga semoga bermanfaat kalau misalnya nanti mau mengajukan kegiatan ini dalam berbagai hal, nanti bisa dilihat di YouTube ya dokumentasinya. Juga nanti kami dari STMKG akan menyediakan sertifikat apresiasi kepada Oke, pembicara sip. yang ada di Lab Geofisika Talk seperti itu. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya serahkan kepada Ibu Ratri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dimas. Suara saya terdengar ya teman-teman semua? Terdengar, Bu. Ya, dengar Bu. Oke. Ya, Oke, terima kasih perkenalannya Pak Dimas. Eh, saya langsung share screen aja atau bagaimana ini? Share screen aja deh ya, ya siap. supaya cepat. Hmm, oke. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Dimas, talk hari ini adalah mengenai utilizing volcanoseismic data to map shallow fluid distribution. Jadi kita akan
belajar dan sama-sama nanti kita berdiskusi juga bagaimana caranya kita menggunakan data seismik yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api untuk memetakan fluida apa distribusi fluida yang dangkal. Di sini dangkal itu maksudnya kurang dari 25 kilometer, teman-teman. Oke. Oh iya, saat ini kebetulan saya tadi lupa saya tidak sebutkan. Saya mengajar di Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang. Jadi bukan geofisika malahan gitu. Oke, jadi outline talk kita kali ini yang pertama adalah volcanic monitoring at glance. Jadi sekilas mengenai volcanic monitoring, kemudian tentang seismic data processing untuk volcanoseismic data, dan juga yang ketiga bagaimana cara kita mapping fluidanya. Tapi sebenarnya begini, kemarin saya baru sadar saat rehearsal talk ini bahwa ternyata kalau mapping shallow fluid distribution saja itu sebenarnya teman-teman sudah bisa menurut saya karena dengan VP over VS ratio beres. Nah, sekarang saya tambahkan ada di sini namanya petrophysical parameter. Jadi supaya lebih advance begitu ya. Harapannya nanti teman-teman tertarik dan eh, mau meriset ke arah sana. Oke, sekilas bagaimana sih kita memonitor aktivitas gunung api? Di sini ada sebagai studi kasus saya ambil eh, stasiun monitoring yang ada di Gunung Semeru. Nah, secara umum biasanya kalau misalkan teman-teman sudah tahu kalau sensor seismik itu atau seismometer itu kan orientasinya utara, selatan, timur, barat ya, southwest, northeast. Nah, tapi kalau untuk eh, monitoring aktivitas gunung api tidak seperti itu, teman-teman. Tapi biasanya langsung mengikuti radial transversal orientation. Jadi kita tidak ada lagi yang namanya apa ya? eh, merotasi seismik data. Karena biasanya kalau misalkan kita mengolah data untuk gempa-gempa tektonik, kalau kita ingin inversi, biasanya kan kita akan rotasi dulu sebelum diinversi. Tapi kalau untuk gunung api tidak perlu karena sensornya ini orientasinya sudah radial transversal. Dengan arah radialnya itu searah dengan eh, kawah aktif. Jadi misalkan seperti di Semeru ini, di sini ada 5 stasiun. Sayangnya tidak terdistribusi dengan baik ya stasiunnya. Nah, di sini nanti itu orientasi sensornya sudah satu komponen sudah mengarah ke kawah aktif dan komponen yang lainnya mengarah secara transversal ya tegak lurus. Nah, tapi sayangnya kalau di Indonesia itu seismometer yang digunakan untuk monitoring gunung api kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan hanya terdiri atas vertikal komponen saja. Nah, jadi ini juga sedikit menghambat kita, misalkan kita ingin meriset data-datanya itu. Tapi tentu tidak semua seperti itu. Lalu bagaimana cara kita memonitor gempa bumi? Biasanya pada pos-pos pemantauan akan dicatat berapa jumlah letusan, tremor, vulkanik dalam atau vulkanik dangkal yang ada dari hari ke hari. Jadi misalkan hari ini kita punya gempa letusan sekian, besok seperti apa. Jadi pengamat gunung api terus-menerus mengamati aktivitas gunung api itu secara seismik. Sebenarnya tidak hanya secara seismik saja, tapi juga diamati secara visual, secara geochemical, secara apa deformasinya bagaimana, macam-macam. Jadi metodenya sangat terintegrasi di situ. Tapi hari ini kita hanya akan bicara yang soal seismik saja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Selama 2009 kita bisa lihat bahwa ada fluktuasi jumlah gempa letusan, ada fluktuasi tremor, seperti itu. Ada fluktuasi vulkanik dalam dan vulkanik dangkal. Nah, pertanyaannya pasti, kok observer bisa tahu sih yang mana yang gempa letusan, yang mana yang tremor? Nah, sebenarnya di dunia itu ada beberapa konvensi, teman-teman. Jadi, seperti janjian begitu loh. Ada beberapa, tapi di sini saya sampaikan dua saja yang paling umum. Yang pertama ada konvensi gempa vulkanik yang digagas oleh Minakami. Dan yang kedua ada oleh McNutt. Jadi kalau Minakami dia menggunakan tipe A, tipe B, vulkanik tremor dan gempa letusan.
Kalau tipe A itu seperti ini, tipe B seperti ini, volcanic tremor seperti ini, explosion seperti ini. Jadi dia berbasis dari kenampakan waveform itu. Kalau dia terlihat seperti ini, berarti dia tipe A. Seperti ini tipe B. Jadi observer menandai gempa-gempa tersebut tanpa tahu bagaimana ya mekanisme fisik yang mekanisme fisis yang membentuk gempa itu. Juga biasanya hanya tahu frekuensi kalau saya amati. Jadi mereka hanya mengamati waveform dan mungkin frekuensinya. Kalau Magnat sama juga, tapi dia lebih banyak kategorinya. Jadi tremornya harmonik, spasmodik, macam-macam, digolongkan lebih banyak lagi. Di Indonesia yang kita gunakan adalah klasifikasi waveform ini yang menurut Minakami. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada vulkanik dalam, vulkanik dangkal itu tipe A, tipe B, misalnya seperti itu. Ada gempa letusan, ada tremor. Jadi hanya dibagi 4 sesuai dengan punya punya Minakami. Kemudian kalau kita sudah punya itu, kita lanjut, kita punya penggolongan itu ya, kita lanjut. Oh ini contohnya nih. Biasanya misalkan seperti ini, ada B-type earthquake swarms. Jadi langsung ditandai nanti. Seperti ini adalah tremor harmonik. Seperti ini adalah gempa letusan dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah tahu kategori-kategori dari gempa-gempa ini, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan informasi itu? Biasanya observer akan membuat ini, melihat frekuensi kontennya. Jadi dari sini, dari seismogram yang kita punya, observer akan mengkonversinya ke ke frekuensi kontennya, ke domain frekuensi ini kan kalau teman-teman familiar ya pasti familiar lah. Nah, taruna-taruni STMKG pasti familiar dengan yang kalau bahwa seismogram itu adalah kita letakkan pada domain waktu. Artinya yang sumbu Y-nya adalah simpangan, sementara sumbu X-nya dalam domain waktu dalam second. Nah, kemudian kita konversi ke domain frekuensi dengan menggunakan Fourier transform untuk mengetahui frekuensi kontennya. Nah, karena ini adalah yang menjadi contoh ini adalah harmonic tremor, maka di sini kita melihat ada dua peak yang dia sifatnya harmonis, yang di sini 1, sekian, yang di sini adalah kelipatannya berarti 2, sekian. Nah, setelah itu apalagi yang dilakukan? Biasanya ini masih masih data yang sama ya, masih seismogram harmonic tremor. Biasanya kita bikin spektrogramnya. Nah, spektrogram itu apa? Ini sama-sama dalam domain frekuensi, tapi begini. Tapi kalau kita dari apa ya, dari seismogram ke ini ya, ke spektra ini kita pakai Fourier transform. Dari seismogram apa ke spektrogram kita pakai namanya STFT. Short apa ya? Short 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 time Fourier transform. Jadi kita pakai moving window di sini, kemudian kita FFT. Kita FFT, terus kita tumpuk hasilnya. Jadi kita stacking, nanti jadinya akan seperti ini. Dari spektrogram ini nanti akan kelihatan jelas, terutama untuk yang harmonic tremor. Kalau teman-teman lihat di sini ada perulangan kan di sini di frekuensi 1, ini seperti ini tadi 1, dan 2, kelihatan ada garis. Nah, dari situlah observer itu akan yakin bahwa oh betul berarti ini adalah harmonic tremor karena pola seperti ini tidak kita temukan pada aktivitas vulkanik lainnya. Lalu bagaimana dengan yang non tremor? Yang non tremor artinya yang tipe A tipe B karena dia punya P arrival dan S arrival. Kita biasanya picking seperti biasa, kita pick begini. Kemudian setelah kita pick ya mungkin tetap kita identifikasi frekuensi kontennya, lalu kita karakterisasi. Jadi karakterisasi ini menurut saya sih sebenarnya itu penting sekali. Jadi vulkanik A durasinya berapa, frekuensinya berapa, S minus P time-nya berapa. Nah, dengan kita mengetahui karakterisasi setiap aktivitas gunung api, kita bisa tahu nanti teman-teman, kita bisa riset misalkan tentang klasifikasi secara otomatis, misalkan itu. Kan awalnya dari sini semua. Jadi kebanyakan akan dilakukan klasifikasi ini. Tapi ingat, kita tidak bisa mengeneralisir. Jadi setiap gunung api punya karakter masing-masing yang biasanya berbeda dengan gunung api lain. Jangankan begitu, satu gunung api dari tahun ke tahun bisa berbeda. Jadi studi karakterisasi ini sebenarnya harus terus dilakukan secara kontinu. Nah,
kira-kira selain karakterisasi di sini ada juga studi lain, yaitu pemetaan distribusi fluida menggunakan data gunung api. Tapi sebenarnya tidak harus dengan gunung api saja, karena dengan data seismik biasa pun bisa. Tapi kebetulan yang saya gunakan dalam riset ini, yang pernah saya lakukan, adalah data yang em, direkam oleh stasiun di sekitar gunung api Santorini yang berada di Yunani. Santorini dan ada satu lagi namanya, ada suatu manifestasi gunung api yang namanya apa, Anidros kalau tidak salah. Nah, jadi di situ kita gunakan, kita ingin tahu bagaimana distribusi fluida yang ada di gunung api tadi. Ada fluidanya atau tidak begitu. Secara general seperti itu. Lalu kita gunakan analisis ini. Jadi analisis ini sebenarnya adalah gabungan dari dua studi yang berbeda. Yang pertama adalah kita menganalisis, kita mengestimasi VP over VS, VP over VS rasionya. VP over VS ratio teman-teman pasti sudah tahu ya, itu cuman kecepatan gelombang P per kecepatan gelombang S saja. Jadi ya cuman sesimpel itu. Tapi walaupun dia ini merupakan parameter yang sangat simpel, parameter ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi batuan mana yang wet, yang basah atau yang dry atau yang kering, yang tersaturasi atau yang tidak tersaturasi. Nah, tapi sebenarnya kalau kalau fluid distribution itu berhenti hanya sampai di sini saja. Tapi terlalu mudah kalau untuk anak-anak apa taruna-taruna STMKG, saya khawatir terlalu mudah begitu. Kurang kurang seru. Jadi maka saya tambahkan ini, estimasi untuk crack density dan saturasi saturasi fluidanya bagaimana pada pada formasi yang ada di situ, formasi sekitar gunung api. Lalu kita plot bersama-sama. Eh, jadi nanti pada studi ini yang jelas ada 4 parameter yang akan dihasilkan. Yang pertama jelas VP over VS ratio ya. Yang kedua crack density dan Poisson ratio. Oh, ada 3. Ini fluid distribution ini hanya kenampakannya saja. Di sini studi kasusnya adalah studi kasus lokasi disertasi saya. Jadi ini ada namanya di Santorini Amorgozone. Ini ada di Yunani tapi bagian selatannya. Jadi teman-teman pasti sering, ya pernah lah setidaknya mendengar gunung api yang namanya Santorini ini. Di sini ada Santorini, kemudian di sini ada Anidros. Gunung api ini terletak di antara dua basin ya, basin yang ini dan yang ini. Kemudian ini ada yang satu lagi, tapi kita tidak akan bicara banyak. Ini di sini sangat tinggi seismisitasnya, tetapi seismisitasnya tinggi dengan magnitudo yang rendah. Jadi sangat-sangat mencerminkan ini vulkanosesmik data menurut saya. Nah, setelah kita tahu, maka apa yang harus pertama kali dilakukan? Nah, tadi tempat studi tadi bisa kita bagi, dideskritisasi dengan menjadi kotak-kotak kecil. Jadi bayangkan lokasi ini saya bagi, jadi ada kertas kotak-kotak di sini. Saya bagi menjadi kotak-kotak kecil 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 yang ukurannya sekian, 0,3 derajat kali 0,3 derajat. Terus saya geser, jadi saya hitung ya nanti di dalam kotak itu ada berapa ada berapa datanya. Jadi ada berapa stasiun kan di situ, ada berapa eh, kalau saya istilahnya gelombang P, gelombang S ada berapa, ada berapa travel time. Jadi gimana ya? Jadi harus dibayangkan memang. Terus saya punya kotak, saya geser 0,27 derajat ke atas ke bawah ke segala arah. Tapi dua dimensi. Jadi digesernya dua dimensi. Nah, di sini yang akan kita petakan adalah distribusi fluida di bawah 25 km. Kenapa kok di bawah 25 km saja? Nanti akan saya ceritakan. Nah, terus VP over VS ratio untuk masing-masing sel dengan ukuran ini tadi, itu saya hitung berdasarkan modified Wadati method. Atau bisa juga dengan diagram Wadati yang biasa, terserah teman-teman nanti bagaimana. Lalu kemudian eh, nanti akan kita petakan bagaimana. Nah, ternyata setelah kita hitung per sel dan kita geser ke seluruh area yang punya data tentunya,
itu distribusi VP over VS-nya seperti ini. Jadi ada yang tinggi di daerah sini, ada yang tinggi juga di daerah sini. Nah, tapi yang di daerah sini itu sebenarnya datanya yang kita punya sangat minimal. Di antara Naxos and Paros dan di Astipalea itu sebenarnya sangat minimal. Jadi saya khawatir itu adalah semacam artefak gitu. Jadi artefak itu artinya seakan-akan ada, tapi sebenarnya tidak ada. Tapi sebenarnya errornya besar. Jadi tidak akan saya bicarakan. Tapi yang menarik di sini kita bisa melihat bahwa di utara Santorini ini berdasarkan data seismik yang kita punya ternyata nilai VP over VS-nya tinggi di sini dan di sini. Ada juga di sini. Tapi itu ternyata tidak vulkanik ya ceritanya. Jadi kita akan fokus yang di sebelah sini, yang dua ini. Nah, Santorini dan Morgos. Anidros. Ini ada pulau kecil namanya Anidros. Nah, setelah kita tahu VP over VS-nya tinggi, saya ingin tahu lagi kira-kira seberapa apa di situ seberapa tersaturasi batuannya pada kedalaman yang tadi saya katakan, yaitu 0 sampai 25 kilo. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mengestimasi namanya crack density. Jadi crack itu kan adalah rekahan kecil ya. Berarti kalau crack density berarti seberapa padat suatu batuan itu punya crack, punya rekahan-rekahan gitu. Seberapa padat. Berarti kalau crack density-nya rendah, berarti crack satu sama lain dia berjauhan gitu ya teman-teman. Kalau semakin crack density-nya tinggi, berarti dia semakin berdekatan. Jadi semakin dipenuhi crack batuannya dan saturasi fluida. Jadi seberapa basah dia itu. Jadi seberapa seberapa padat cracknya dan seberapa basah batuannya. Yang saya gunakan di sini adalah model dari O'Connell dan Budiansky. Digagas tahun 1974, sudah lama sekali. Nah, model ini mengatakan bahwa di di batuan itu crack yang terjadi adalah circular crack. Jadi cracknya itu bulat-bulat begitu loh, bulat-bulat begitu bentuknya. Nah, kemudian mereka O'Connell dan Budiansky ini membuat range yang crack density dan fluid saturation ini antara 0 dan 1. Jadi nanti akan berupa range. Nah, ini menurut saya tidak bisa dihitung secara eksak, maksudnya satu nilai sekian begitu, karena nanti teman-teman akan lihat. Nah, jadi kedua parameter ini kan nilai maksimalnya sama-sama satu. Jadi yang saya gunakan adalah nilai minimumnya. Jadi maksimalnya sama-sama satu, tapi minimumnya nanti akan kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita ada model matematikanya, teman-teman. Jadi di sini ada dua persamaan. Kedua persamaan ini kan nonlinear. Ya inilah. Jadi ini saya harap teman-teman ini ya tertarik lah setidaknya walaupun tidak mengerti 100% saat kita diskusi. Jadi kedua parameter ini nonlinear dan kalau kita punya dua persamaan nonlinear, cara memecahkannya adalah kita memecahkan kedua persamaan itu secara simultan. Jadi tidak bisa yang persamaan yang atas ini saya pecahkan sendiri, kemudian saya gunakan untuk hasilnya ini, saya gunakan untuk yang ini, saya isikan ke sini. Tidak semudah itu. Karena ini kan saling berkaitan nilai-nilainya. Jadi kita harus memecahkan itu secara simultan. Kita kasih range misalkan. Tapi ada parameter-parameter yang sudah kita tahu ya teman-teman. Misalnya Poisson ratio. Tunggu, tunggu. Misalnya VP over VS-nya kan kita sudah tahu. VP over VS-nya kita sudah tahu. Jadi Poisson ratio-nya kita sudah tahu. Jadi di sini ada dua nilai Poisson ratio. Yang pertama adalah yang uncracked bodies, yang kedua adalah cracked bodies. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang ini yang tanpa topi, yang untuk uncracked bodies itu kita VP over VS-nya kita kalkulasi dari eh, suatu velocity model yang diinversi untuk area tersebut. Nah, kebetulan saya sudah inversi untuk daerah itu ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah inversinya, tapi kita nggak akan ngomong banyak di sini. Di sini yang saya inversi adalah yang hitam ini. Dan berdasarkan errornya, itu saya punya asumsi bahwa yang akurat hanya yang di atas 25 kilo. Begitu. Jadi makanya saya tidak berani ngomong yang lebih dalam lagi karena saya takut akurasinya rendah.
Nah, ini ada VP over VS-nya. Berarti yang VP saya bagi VS gitu aja ya. Kecepatan kecepatan gelombang P saya bagi dengan kecepatan gelombang S, saya dapat VP over VS seperti ini. Ini saya gunakan untuk background VP over VS. Jadi background value-nya ini. Loh, salah ya. Aduh, ketukar. Background value-nya itu tadi. Uncracked bodies itu bisa dibilang apa namanya? Background Poisson ratio. Jadi kita umpamakan, jadi kita sebenarnya pada model ini kita tuh membandingkan pura-puranya kita punya batuan yang sama sekali tidak ada rekahannya dan batuan yang ada rekahannya. Kita bandingkan nilai relatifnya begitu. Nah, yang uncracked ini adalah batuan yang backgroundnya ya, yang tidak punya rekahan. Kita ambil nilainya dari VP over VS yang tadi itu. Jadi kan ideal sekali karena dari hasil inversi velocity model. Nah, kemudian yang untuk yang crack bodies dari mana kita ambil? Kita ambil dari penentuan VP over VS yang ini tadi, yang dari slide yang satunya. Ini kan kita sudah tahu per titik ini berapa kan nilainya? Jadi bisa kita masukkan kemari. Lalu secara simultan kita pecahkan untuk crack density dan fluid saturation dari kedua persamaan ini. Caranya bagaimana? Caranya kita kasih rentang. Jadi kita coba-coba memang. Jadi trial, ya tentu saja tidak 100% trial and error, ada metode matematisnya. Dan karena komputer yang mengerjakan, kan kita hanya menentukan parameternya saja. Karena komputer yang mengerjakan itu tidak terlalu lama begitu. Maksudnya tidak terlalu lama itu ya setengah hari lah mungkin. Kalau kita running berdasarkan range yang kita pilih. Jadi nanti dia akan mencari solusi yang paling optimal. Nah, setelah itu barulah kita dapatkan seperti ini hasilnya. Jadi kita punya minimum crack density. Seperti ini. Jadi ternyata ada daerah-daerah yang crack density-nya itu tinggi. Teman-teman harus ingat bahwa crack density itu minimal nilainya 0, maksimal nilainya 1. Semua parameter di sini begitu, yang dua ini, minimum fluid saturation juga. Fluid saturation juga, crack density juga. Jadi yang ditampilkan di sini adalah minimumnya. Karena kalau ditampilkan maksimumnya, semuanya sama nanti. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata di utara Santorini ini, crack density-nya tinggi. Dan saturasi fluidanya juga tinggi. Makanya tadi VP over VS-nya tinggi. Nah, demikian pula dengan yang ini, yang ujung patahan yang di sebelah sini. Tetapi tidak dengan yang di bawah Kepulauan Anidros. Jadi dia basah tapi cracknya, dia fluid saturasinya tinggi, dia basah tapi cracknya ternyata tidak sepadat itu. Begitu. Nah, bagaimana dengan Poisson ratio-nya? Di sini Poisson ratio yang saya plot adalah Poisson ratio yang untuk yang crack body. Jadi bukan yang background tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia juga tinggi di Santorini sebelah utara dan di ujung sini. Di sini ada shadowing yang berarti jadi nilainya sedang-sedang saja begitu, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu memetakan ini? Karena kita dengan memetakan ini kita bisa menjelaskan kenapa di sini banyak sekali gempa-gempa vulkanik yang magnitudenya kecil, tetapi sering sekali terjadi. Jadi ini saya rasa adalah salah satu upaya untuk mengetahui mekanisme sumber juga selain dengan apa misalnya momen tensor. Walaupun nanti ini pada studinya secara utuh, ini kan saya ambil yang bagian ini saja. Pada studinya secara utuh nanti kita saya konfirmasi dengan menggunakan momen tensor juga apa benar sih di sini seperti itu gitu. Ada crack dan dia terbuka dan tertutup dan ada fluida, ada pergerakan fluida seperti itu. Nah, tapi ini juga merupakan salah satu upaya eh, untuk mengkonfirmasi juga sebenarnya gempa vulkanik itu akibatnya apa. Memang kalau kita bicara gempa vulkanik, akibatnya kebanyakan adalah pergerakan fluida, teman-teman. Di gunung api juga begitu, dan ini juga begitu. Jadi Santorini ini sebenarnya adalah kaldera ya, suatu kaldera, tapi sudah erupsi yang besarnya sudah terjadi sudah lama sekali. Jadi kalau kalau di Indonesia mungkin mirip sekali dengan anak Krakatau. Jadi dia juga kaldera, juga ada gunung apinya kita bisa lihat, tapi sudah tidak seheboh dulu begitu. Nah, lain dengan Anidros. Anidros, pulau kecil ini, dia kemungkinan besar adalah submarine volcano. Jadi dia gunung api, tapi dia di bawah permukaan laut.
Jadi masih gunung api anak-anak begitu, masih kecil. Tapi juga ternyata banyak krek dan cukup basah begitu. Jadi bukan tidak mungkin nantinya di masa depan dia akan ada erupsi dan lain sebagainya seperti halnya vulkan pada umumnya, gunung api pada umumnya. Nah, singkat saja talknya sudah langsung summary, sudah langsung ke apa? Ringkasan. Jadi ringkasan di sini yang ingin saya garis bawahi adalah volcanic data processing itu sebenarnya mirip dengan seismic data processing secara umum yang teman-teman sering lakukan. Akan tetapi tadi biasanya vulcanoseismic data itu tidak perlu dirotasi karena sensornya sudah radial transversal, vertikal. Nah, kemudian salah satu topik riset yang paling penting itu mungkin adalah volcanic activity characterization. Jadi, karakterisasi dari masing-masing jenis aktivitas gunung api, frekuensinya berapa, periode apa? Periode bukan periode harusnya. Frekuensinya berapa, terus lama eventnya berapa, kemudian frekuensi kontennya berapa, hal-hal seperti itu, waveformnya seperti apa. Nah, tapi yang di sini apa masih jarang sekali dilakukan adalah bagaimana kita menggunakan volcanoseismic data untuk eh, memetakan distribusi fluida dan juga mengestimasi nilai petrofisikal parameter dari batuan di sekitar gunung api itu. Begitu saja teman-teman. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Saya kembalikan lagi ke Pak Dimas. Baik, terima kasih banyak Bu Ratri buat materinya yang sangat komprehensif dan banyak hal baru yang kami belajar di sini. Karena kami juga di STMKG ini, taruna-taruni kami juga banyak menganalisis kegempaan yang kaitannya juga dengan wilayah yang berdekatan dengan wilayah gunung api atau volcano. Jadi kaitannya dengan volcano tektonik itu kami juga sangat tertarik untuk belajar mengenai itu. Makanya pada kesempatan ini kami berterima kasih sekali. Ini tadi sama Ibu Ratri kita sudah belajar ya mengenai bagaimana pengamatan seismik di gunung api itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita di BMKG yang mengamati gempa tektonik biasanya kita menggunakan sensor seismik itu baik yang broadband atau short period itu yang komponennya ZNE ya. Jadi tiga Yes. komponen tapi ZNE, tapi di gunung api itu idealnya itu sudah ZRT gitu ya Ibu. Iya, ZRT betul. jadi komponennya sudah radial dan transversal dan sudah mengarah ke kawah gunung apinya karena mungkin sudah jelas ya Sudah jelas, betul. tujuan Iya. pengamatannya itu ke arah gunung api itu. Terus tadi kita juga udah belajar klasifikasi sinyal-sinyal yang berasal dari gunung api. Tadi ada dua klasifikasi yang digunakan secara umum ya. Tadi dari T Minakami dengan dari magnet. Kalau yang di PVMBG ini biasanya pakai yang dari Minakami ini ya Bu ya. Betul. Mereka yang Selalu ada dari mina kami. yang VTA, VTB itu kan biasanya kalau Iya. pusat vulkanologi kita itu biasanya mereka pakai klasifikasi dari Minakami. Yang klasifikasi kedua dari magnet. Kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana pemrosesan datanya ya, mulai dari preparasi datanya kita perlu data arrival time gelombang P dan S sehingga kita bisa menghitung VP per PS rasionya baik yang untuk end crack body maupun yang untuk crack body, kemudian bagaimana mengestimasi crack density, kemudian menginterpretasi fluid saturations-nya dan menghitung Poisson rasionya. Jadi terima kasih sekali nih Bu, kami belajar banyak ini, saya juga belajar Aduh. banyak. Lalu tadi untuk mau nampilkan petanya itu yang ditampilkan adalah minimumnya ya Bu ya. Jadi Minimumnya nilai saja. minimum dari crack density-nya. Jadi minimumnya tadi 0, maksimumnya 1, tapi yang kita petakan itu nilai minimumnya. Terus tadi ditunjukkan bahwa ada wilayah yang kayak di Santorini tadi minimum crack density-nya tinggi ya, yang warna yang agak pekat tadi. Tetapi dia minimum fluid saturation-nya rendah begitu ya, Bu. Iya, Terus ada yang seperti itu. berbeda dengan yang di Pulau Anidros itu tadi ya, Bu. Anidros. Pulau Anidros itu kebalikannya ya. Jadi minimum crack Iya. density-nya rendah tadi, warnanya nggak terlalu pekat, Hmm. warnanya cenderung smooth.
tapi dia minimum fluid saturation-nya lumayan tinggi. Jadi Iya, betul. tadi juga udah dijelaskan Ibu Ratri ada perbedaan interpretasi. Kalau di Santorini itu kan kaldera ya, jadi yang Iya, di betul. masa lampau itu sudah 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 pernah meletus pernah besar. erupsi ya, ya Bu. Tapi mirip dengan anak Krakatau tadi udah jelaskan. Sementara di Anidros tadi adalah submarine volcano. Jadi banyak gempa swarm di sana ya Bu. Gempa Betul, swarm, iya. volcanic swarm gitu ya di Mhm. Anidros itu. Ya, ya jadi begitu ya teman-teman. Mungkin kepada taruna-taruni kita di sini sudah ada 95 partisipan kita. Terima kasih sudah hadir ya. Biasanya kita juga sekitar segini 100 orang. Ini juga saya lumayan bersyukur ini karena biasanya khusus hari ini itu banyak banget kegiatan Bu kita di kampus ini. Tapi syukurnya teman-teman ini Iya, pada antusias, pada pengen lihat jadinya ya 95 ini kita luar biasa ini sudah hadir. Terus di sini sudah hadir juga Dr. Haikal aduh. yang dari eksternal. Terima kasih Terima Bang kasih Dr. Pak Haikal Haikal. sudah Ya, izin ini hadir. off cam ya. Ya siap, Siap. Dr. Ani Sirait juga sudah hadir. Wah, Kak Halo, Ani. Iya. Ya, keren silakan juga mungkin ya. kita, ya ada Yopi juga, Yopi yang lagi studi. Oke, jadi mungkin kita ke sesi diskusi ya. Jadi teman-teman kalau yang mau bertanya bisa raise hand. Ini ada satu dari Hmm. Muhammad Najib juga teman-teman. Silakan, jangan sungkan untuk bertanya dan berdiskusi. Kita sama-sama Jangan belajar semuanya. jangan susah-susah pertanyaannya. Ya, silakan Najib, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Nah, saya ingin bertanya Bu, untuk kita bisa melakukan pengamatan tremor dan eksplosif itu jarak antara stasiun ke kawah gunung berapinya itu minimum berapa ya Bu? Apakah pakai stasiun BMKG bisa gitu? Langsung dijawab saja ya. Biasanya kalau pakai Silakan. stasiun BMKG, saya tidak tahu kalau tremor, tapi kalau gempa letusan biasanya masih masuk kalau letusannya besar. Kalau biasanya PVMBG itu nginstalnya itu dalam radius 10 kilometer biasanya. Tapi sebenarnya ya sebenarnya saya saya sering juga menggunakan stasiun-stasiun yang bukan stasiun pengamatan gunung api untuk untuk mendownload data-data akibat aktivitas vulkanik, terutama kalau di Yunani. Karena di Yunani itu tidak ada distingsi seperti di sini kan ada stasiun milik BMKG, ada stasiun milik dioperasikan oleh PVMBG seperti itu ya. Nah, di Yunani tidak seperti itu. Jadi di Yunani pada satu network ada yang diinstal di dekat gunung api, ada yang diinstal di dekat substation. Jadi sebenarnya tidak masalah menurut saya. Tapi tentu kita lihat nanti completeness-nya berapa dari network. Network BMKG kan 3,3 ya Mas Rim, atau 3,4. Iya, tergantung wilayahnya juga. Oh, tergantung wilayahnya. Nah, Kompleksnya paling rapat itu di Pulau Jawa. nah berarti kalau gunung di Jawa aman, berarti harusnya. Ya, terutama setelah penambahan sensor kita yang tahun 2019-2020 yang lalu itu, saya rasa cukup. Iya cukup aman. Jadi sebenarnya masih bisa kok kalau dengan misalkan dengan data seismik yang dimiliki BMKG tentu masih bisa. Tapi ya itu berarti masih harus rotasi segala macam ya karena berarti kan orientasinya beda. Tapi tidak masalah itu kan tidak susah. Begitu, Kakak Muhammad Najib. Terima kasih Bu. Lalu Bu izin bertanya lagi Bu. Biasanya kan Boleh. kalau ledakan itu kan kita kesulitan ya nentuin gelombang esnya ya, Iya. pas esnya. Nah itu waktu Ibu melakukan riset Ibu itu penentuan gelombang esnya itu kira-kira bagaimana Bu untuk yang Eh, hasil dari iya. fluida itu? Terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Itu ada triknya. Jadi begini kalau saya dan labmate saya, setelah dulu kami berdiskusi, pada saat kami mengamati bahwa pada saat gelombang es itu datang, terekam, itu frekuensi konten dari keseluruhan event akan berbeda. Jadi, lebih aman kalau di STFT dulu. Jadi dijadikan dalam domain frekuensi ke spektrogram, nanti
bisa kita lihat di situ nanti ada penambahan frekuensi. Saya punya tidak ya contohnya? Aduh susah. Kebetulan yang ada hanya ini saja, hanya apa? Tremor saja. Tapi seperti itu nanti akan berbeda. Jadi nanti ada misalkan waktu apa first break masuk ya, waktu P-nya masuk kecil, waktu S-nya masuk dia langsung agak tinggi frekuensinya. Karena gelombang P, gelombang S kan berbeda propertinya dan frekuensi yang mereka bawa. Biasanya agak tinggi begitu. Tapi ini butuh apa ya? Menurut saya ini butuh expertise karena secara teori tidak ada seperti itu. Secara teori tidak akan, maksudnya saya rasa tidak akan ada dosen yang mengajar seperti itu. Kamu spektrogram kan begini-begini enggak, itu berdasarkan apa ya? Pengalaman juga. Pengalaman ya. Betul. Mm-mm. Jadi kalau gunung api itu sangat sulit, biasanya kita picking esnya memang. Terutama kalau vulkanik dangkal, wah sulit sekali. Jadi ya maksud saya gelombang seismik yang biasa saja sudah sulit menurut saya, apalagi kalau gunung api lebih susah lagi karena kadang-kadang sangat dangkal sekali asalnya, source-nya. Jadi ya begitu harus, biasanya kalau kami rubah dulu ke spektrogram, lalu kami bandingkan spektrogram itu. Jadi side by side gitu inline, lalu kita estimasi dari situ. Saya tidak tahu itu betul atau tidak, tapi profesor saya tidak protes jadi ya. Oke, selanjutnya ini dari Ari Sucipto. Ini mau bertanya langsung atau dibacakan? Ada orangnya. Ari Sucipto. Ari Sucipto. Oh, Abraham Oke, Armuko, mungkin saya baca. saya bacakan aja ya. Ya. Jadi mohon izin bertanya Bu Ratri, menarik sempat disampaikan klasifikasi rekaman seismik di gunung api Hmm. maksudnya ya, yang dipakai di Indonesia yaitu klasifikasi dari Minakami tadi 1974. Mengapa yang digunakan klasifikasi ini? Apakah ada kaitannya dengan karakteristik gunung-gunung api di Indonesia? Aduh, saya tidak. Begini, sebenarnya itu kan terkait klasifikasi itu sangat banyak pendapat yang bisa kita Ya, gunakan. betul. Tapi PVMBG itu warnanya sangat Jepang sekali karena mayoritas Bapak Ibu dari PVMBG itu belajarnya di Jepang, Di Jepang. teman-teman. Iya, jadi warnanya itu sangat Jepang. Jadi yang digunakan oleh mereka adalah Minakami. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya kepada saya secara pribadi sebenarnya merasa bahwa klasifikasi itu tidak perlu. Jadi hanya kalau saya menurut saya hanya yang mana yang tremor, yang mana yang non tremor. Kenapa kok begitu? Karena monitoring gunung api itu kan gunanya untuk melihat, bukan melihat apa forecast ya. Boleh tidak ya saya bilang forecast? Untuk forecast kapan sih gunung api ini kritis atau menjelang ini kita dalam kondisi menjelang erupsi atau tidak. Nah, kita bisa melihat itu dari ada tidaknya eh, volcanic tremor. Jadi kalau ada volcanic tremor itu adalah indikasi kuat bahwa dia akan erupsi. Saya tidak bilang bahwa aktivitas gunung api lainnya tidak penting, tidak, tapi pokoknya kalau misalkan kita bisa klasifikasi tremor non tremor saja menurut saya cukup. Profesor saya itu sebagai ini ya, sebagai contoh, profesor saya juga merasa bahwa menggolongkan waveform ke dalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan ya itu tadi kita menggolongkan itu sebenarnya tidak cukup penting. Tapi kalau di Indonesia saya lihat itu bisa mempermudah teman-teman observer yang ada di lapangan. Jadi supaya data itu cepat begitu. Jadi kita bisa langsung, oh ini dalam dangkal erupsi apa gitu. Jadi hanya seperti itu, hanya karena, jadi kenapa kok yang dipakai Minakami ya hanya karena dulu bapak ibu-ibu yang ada di PVMBG itu belajarnya di Jepang. Sesederhana itu. Oke, baik, terima Iya. kasih. Selanjutnya ini dari Abraham Arimuko, itu Ade Doiga lagi resen, tapi tunggu dulu ya. Ini Hmm. kita ke Abraham Arimuko dulu. Ini mau ditanya langsung? Ada Abraham di sini? Ini Abraham ini juga lagi S2 ini, Mbak. Waduh, gawat. Oke, terima kasih Pak Dimas Ya, atas silakan. waktu. Mohon izin Bu, izin bertanya perihal Hmm. model kecepatan yang hasil inversi tadi, apakah menggunakan pengaturan nilai Iya, kecepatan S-nya selalu bertambah terhadap kedalaman yang maksudnya tidak memunculkan zona nilai kecepatan terendah karena sepertinya agak berbeda nih dengan iya penelitian yang betul. sebelumnya. Ini sedang inversi 1D velocity model juga ya, Oh iya masnya? Bu,
Ya, soalnya Iya. apa spesifik sekali pertanyaannya. Betul, ini sesuai yang Mas Abraham bilang, ini memang yang low velocity layer-nya saya hilangkan. Karena kalau saya tidak tahu, tapi kalau di Yunani, kalau misalkan kita tambahkan low velocity layer itu di setting kita on kan, errornya besar sekali. Mungkin itu juga efek karena data di sana itu S-nya tidak terekam dengan baik. Jadi banyak sekali waveform yang kita tidak bisa pick S-nya. Jadi untuk meminimalisir itu tadi, maka itu apa? Kita saya matikan yang untuk S apa shallow S-nya saya matikan. Iya. Ini Abraham Tap- lagi di mana nih? Di DOM ya? Iya Pak, itu Pak. Di NCU. Kuliah di mana? NCU NCU. ini. NCU Bu. Oh, selamat datang di Earth Science. Siapa profesornya? Ini sedikit melenceng. Iya. Profesornya siapa? Oh, Mas di Abraham. Providen Bu. Oke. Oh my God, congratulations. Kita udah pada kangen dengan NCU semua ya. Iya, betul. Oke, Terima selanjutnya. kasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Abraham. Selanjutnya ini Ade Doi guys, silakan. Mau izin Pak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sebelumnya mau izin bukan diri, nama saya Ridwi guys, Taruna semester 5 di SMKG. Izin tanya Bu, mungkin ini agak sedikit melenceng dari materi hari ini. Kan misalnya kita melakukan relokasi hipocenter, tapi di daerah gunung api. Lalu setelah kita olah Mm-mm. datanya itu, didapatin kalau kita tuh lebih yakin kalau dari data seismik BMKG ini, dari arrival time-nya, didapatkan sebenarnya itu bukan gempa seismik, melainkan gempa vulkanik. Lalu itu Mm-mm. kan bisa kita tambahin data VP per PS untuk Mm-mm. meyakinkan pendapat kita itu. Kira-kira ada lagi nggak Bu data-data vulkanik yang bisa memperkuat pernyataan kita itu untuk menyatakan kalau gempa ini itu sebenarnya gempa vulkanik bukan seismik, walaupun kita menggunakan data arrival dari BMKG seperti itu. Oh, maksudnya parameter yang lain ada tidak begitu ya? Iya, Yang siap ya Bu. bisa apa membedakan? Oh, yang ini yang tektonik, yang ini yang vulkanik. Iya Bu. Bentar, saya pikir dulu. Apa ya? Oh, iya. Yang jelas magnitudenya rendah. Apa yang membedakan begini? Kalau gempa tektonik itu kan ada distingsi main shock, apa sih main shock after shock begitu ya? Biasanya betul nggak? Nah, tapi kalau di vulkanik tidak ada seperti itu. Jadi swarm. Artinya apa swarm itu? Gempa yang terus-menerus ada event, tapi magnitudenya sama-sama rendah. Jadi tidak ada yang bisa kita bedakan aftershocknya mana, main shocknya mana. Jadi tidak bisa kalau siapa ini? Kalau masnya ini hanya menganalisis satu event saja. Misalkan saya ingin membuktikan satu event ini adalah gempa vulkanik. Kita juga harus lihat sebelum event itu ada event lain tidak. Setelah itu ada event lain tidak. Itu kan kesinambungan ya sebenarnya gempa-gempa bumi itu. Itu yang pertama. Berarti kita harus lihat itu swarm atau bukan. Itu termasuk ke dalam suatu klaster swarm atau bukan. Yang kedua, apa ya? Kalau momen tensor, gimana? Kalau misalkan kita inversi full waveform inversion atau nggak usah full waveform. Pokoknya masnya cari momen tensornya. Nanti di situ biasanya ada VLDC LVD. Jadi kalau biasanya kalau misalkan gempa-gempa tektonik itu kan apa ya terjadi karena ada patahan normal, patahan reverse, patahan ini begitu ya, yang tercermin di momen tensornya. Nah, kalau vulkanik juga iya, kalau dia erupsi, explosion or implosion, jadi erupsi keluar atau amblesan ke dalam des, itu juga terlihat nanti di momen tensornya. Momen tensornya di lain hari ya, momen tensornya bisa yang apa? Fried egg itu. Nanti tanya ke Pak Dimas. Ada yang misalkan luarnya putih, dalamnya hitam, atau luarnya hitam, dalamnya putih. Nah, itu indikasi kuat bahwa itu karena aktivitas vulkanik biasanya. Yang lainnya apa ya? Kalau yang paling mudah ya dua itu menurut saya. Iya, Yang paling mudah. Iya. itu bisa juga, tapi masih belum konsensus sih. Bisa juga dari frekuensi indeksnya ya, frekuensi indeks. Nah, iya. Tapi belum, jadi itu Belum konsensus. rasio antara high
komponen yang bagian high frekuensi dengan low frekuensi Iya. seismogramnya gitu. Karena ada yang bilang bahwa kalau kegempaan yang berasosiasi dengan fluida itu dia apa ya, gelombang esnya itu mungkin powernya itu tidak se-strong Sebesar yang ya. berasal dari tectonic faulting begitu. Oh, nah ini saya Jadi catat kalau ini karena saya belum baca Pak Dimas. jadi bisa dilihat dari frekuensi indeks dari gelombang S dengan gelombang P-nya, atau untuk mendiskriminasinya dari event-event yang ada di sekitarnya. Jadi frekuensi indeks itu dipetakan gitu. Jadi ada definisinya dari paper siapa gitu tahun 2010 gitu, frekuensi indeks. Nah, Untuk sip. ya, terima kasih Bu Ratri. Tadi katanya Lutfi dari semester 4 mau tanya. Silakan Lutfi. Semester 5 sekarang ya. Silakan. Siapa? Lutfi Asmi. Ya. Izin bertanya Bu terkait mohon izin Bu, izin bertanya terkait dengan variation of rock properties di zona Santorini Amargos. Untuk peta rasio Poissonnya itu izin Bu, kira-kira apa yang menyebabkan daerah barat dan barat dayanya berwarna hijau atau rasio Poissonnya rendah? Terima kasih sebelumnya Bu. Saya share screen ya. Mana? Coba biar yang lain bisa lihat. Mana? Daerah mana nih? Daerah barat dan barat daya. Oh, ini nih. Bukan ya. Barat. Bagaimana, Mas? Halo? Izin Bu, yang peta ketiganya Iya, ada betul. warna hijau, itu Ada kira-kira ini apa ya. yang menyebabkan? Iya Bu. Sepertinya ini kontras. Jadi Poisson rasio ini kan sebenarnya artifisiesnya apa ya? Saya juga bingung. Kayaknya Poisson rasio itu kalau saya tidak salah hanya parameter saja. Jadi mathematical. Nah, Poisson ratio itu hanya seperti ini. Satu dikurangi setengah dikali satu per VP over VS kuadrat min 1. Jadi berarti dia sangat tergantung dengan nilai VP over VS-nya. Jadi sebenarnya saya taruh Poisson, Poisson ratio map di situ tuh hanya untuk melihat yang mana yang nilainya normal, yang mana yang tidak. Jadi kalau misalkan dia semakin di sini, di tengah ini kan berarti dia normal begitu kan? Normal. Baseline gitu loh, baseline. Nah, semakin di yang merah itu saya rasa interpretasinya dia akan semakin basah, basah dan ya basah. Nah, kalau yang hijau ini di selatan Ayos di sebelah dan yang sebelah sini ini saya rasa karena dia mungkin purely purely tektonik penyebabnya. Di sini kan ada ini Ayos fault. Nah, yang di sebelah sini saya kurang tahu ya. Ini mungkin ada patahan yang lain di sebelah sini. Karena Santorini Amorgos Zone ini sebenarnya adalah zona apa sih istilahnya yang mekar gitu, yang apa? Yang bukan ter apa? Bukan terkompresi. Jadi dia apa ya istilahnya Mas Dimas, yang Pak Dimas, yang lawannya zona yang apa, stress zone itu apa ya? Aduh, kok saya lupa. Jadi dia itu arah arah pengembangannya ke sana dan ke sana mengikuti apa? Iya, Extensional. extension, astaga. Ya, jadi dia adalah zona extension di sini, dan kemungkinan yang di daerah sini dan di daerah sini ini didominasi oleh patahan. Seismisitasnya disebabkan oleh patahan, jadi tidak disebabkan oleh fluida atau yang semacamnya. Indikasinya begitu. Baik. Kita harus riset lagi. Terima kasih Lutfi buat pertanyaannya. Mungkin Susah singkat pertanyaannya. saja Bu Terima kasih Pak. dari saya karena kita tinggal punya waktu 7 menit Siap. lagi ya. Tadi janji kita 1 jam selesai. Mungkin Bu bisa dijelaskan, tadi kan katanya menggunakan modified ya, Wadati method itu bedanya apa Seperti dengan apa? yang metode Wadati yang biasa gitu. Biar teman-teman Taruna ini paham juga. Iya, ini saya sudah
siapkan PPT. Siapkan Ya. satu slide. Bagaimana sih kok tidak mau? Nah, ini. Jadi di sini Modified Wadati method itu sebenarnya simple saja. Kalau kalau diagram Wadati yang biasa kan kita langsung petakan TP versus TS minus Yes, min minus TP. TP. Langsung kita dapat ya. Tapi di sini kita lihat ada data-data yang outlier tidak diwakili oleh garis ini. Artinya jauh sekali. Jauh sekali dari garis. Maka saya lupa ini dari risetnya siapa atau saya membuat sendiri definisinya saya juga bagaimana. Nah, maka untuk meningkatkan akurasinya yang saya berasumsi bahwa data yang pencilan-pencilan ini adalah outlier, jadi kita tidak gunakan. Nah, bagaimana caranya saya batasi ini menjadi 1 second 1 second. Jadi dari garis regresi ini saya tarik ke atas 1 second, saya tarik ke bawah 1 second. Di luar itu saya anggap outlier. Oke. Jadi ini sebenarnya mathematical approach saja. Nah, Oke. setelah ini dipangkas, maka kita buat lagi garis regresi baru. Oke. Ya. Jadi gitu ya teman-teman Taruna. Jadi yang semester 4 itu kan semester lalu sudah mulai praktikum membuat diagram Wadati ya. Jadi biar Hmm. nanti teman-teman tahu dan paham. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, yang tadi untuk menghitung Lagi. kan tadi kan di setiap area itu didiskretisasi ya, Iya, kalau dalam betul. sel-sel kecil itu jumlah minimum observasinya ada dibatasin enggak ya? Saya batasin Batasin. 20. Minimum Iya, 20 gitu ya. Oke, minimum 20 untuk per selnya. baik, 20 data per. baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari PGR1, izin nanya off cam and mute. Tadi saya sudah baca mungkin beberapa sudah terjawab ya. Contohnya tadi yang nomor 1 mengenai inversi velocity model Veles, sepertinya tadi sekaligus menjawab pertanyaan Abraham Oh, tadi banyak sekali pertanyaan. sudah terjawab. Kemudian nomor 2 juga sudah ya, karena tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Lutfi tadi ya mengenai tektonik di daerah penelitiannya. Nah, kita mungkin langsung ke nomor 3 saja ini. Ada 2 gunung api, Santorini dan Colombo bisa dibilang memiliki kasus yang sama dengan erupsi Gunung Agung tahun 2017 maksudnya ini ya. Hmm. Dan Abang dengan adanya gempa strike slip-nya. Contohnya paper Syahbana ini yang di Scientific Report kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya bukan 2019 ya, 2000 apa ya papernya? 2016 bukan 2020 apa ya? Jika begitu, apakah pernah mendapatkan mekanisme strike slip dengan persentase Mekanisme lebih strike besar? slip Asumsi mekanisme dengan dari persentase. first polarity. Kalau dari first polarity, ya mungkin dijawab saja Bu. Apakah mungkin di daerah tersebut ada gempa dengan mekanisme strike slip begitu ya mungkin pertanyaannya ya? Dengan mekanisme strike slip sebenarnya jarang sekali. Ya karena kan pertanyaan apakah pernah mendapatkan Iya, mekanisme strike slip tapi gitu? kalau persentase data dengan CLVD yang besar, iya betul. Coba ya saya share karena ini menurut saya menarik. Yang mana ya? Tunggu saya lihat. Ini langsung dari tesis. Karena tadi ngomongin CLVD jadinya tertarik. Dibuka yang momen tensornya ya Bu ya. Iya betul. Padahal harusnya kita siapin untuk talk berikutnya ya Bu. Nggak apa-apa biar tertarik. Oke, siap. Moment tensor inversion. Nah ini kayaknya. Nah ini zoom. Nah ini begini. Jadi ini adalah apa ya? Ini di Columbo dan anhydrous. Jadi kalau misalkan moment tensornya itu saya petakan di diagram ini diagram ini hanya untuk membantu kita yang mana yang source mekanismenya amblesan, mana yang ini begitu saja. Nah,
Di sini itu mayoritas dia LVD dan CLVD. Tapi sayangnya dia tidak dari strike slip. Jadi strike slipnya tidak terkonfirmasi, tapi betul di situ di Colombo dan Colombo ini tapi. Jadi kalau yang Santorini saya sepertinya tidak inversi. Jadi di Anidros juga itu kebanyakan adalah LVD dan CLVD. Jadi either implosion or explosion gitu. Ya, Jadi benar loh asumsinya. Tapi apakah sama dengan Gunung Padang? Nah, ini Gunung yang Agung, Gunung Agung. Gunung Agung ini yang tidak terkonfirmasi strike slip-nya. Ya, Jadi nanti saya tidak bisa katakan bahwa itu sama. menjadi pertanyaan riset Oh iya, selanjutnya ini. betul. Silakan, silakan. Baik, Menarik teman-teman, sekali. kita ada 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ya kita sudah cukup banyak Udah beres. diskusi pada Iya. pagi hari ini. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Ratri, buat sudah berbagi kepada kami, ada berdiskusi kepada kami, sangat bermanfaat buat kami. Terutama ini teman-teman yang semester 8 ya, yang sudah lulus, mungkin ada nanti yang mau melanjutkan riset atau penelitian, atau mau melanjutkan S2, mungkin bisa nanti diskusi dengan Ibu Ratri. Lalu Boleh, yang boleh. semester yang baru masuk semester 5 ini juga kan nanti masuk ke berbagai mata kuliah, misalnya komputasi geofisika dan lain sebagainya, mungkin bisa dipertimbangkan juga topik ini, kan sangat menarik. Yang baru masuk semester 3 nanti kan juga belajar di praktek seismologi 1 dan praktek seismologi 2, juga ada fisika batuan ya. Ini kan Wah, keren. termasuk di fisika batuan juga semua ya Ibu ya, crack density, Iya, betul. terus Poisson ratio itu kan masuk materi fisika batuan, jadi bisa menjadi bahan juga nanti belajar buat teman-teman sekalian. Untuk yang semester 1 ini yang baru masuk, ini ada semester 1 ya? Ada suaranya? Ini baru selesai ospek ini mereka, Bu. Oh, mahasiswa baru. Iya, Waduh, yang baru ini. senang Ada sekali. ya? Saya lihat tadi ada yang semester 1. Selamat datang. Mungkin ini pertama kali ya ikut talk di sini. Ya, selamat datang. Ya, silakan nanti berdiskusi lebih lanjut. Baik, kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Ratri. Nanti ini rekaman talk ini akan kami upload segera, sesaat setelah kita tutup akan kami upload ke YouTube. Jadi nanti dokumentasinya akan selalu ada di sana. Juga arsipnya ada di kami. Lalu kemudian nanti kami akan kirimkan sertifikat apresiasi kepada Ibu Ratri. Baik, terima kasih Ya, Bu terima kasih. buat kesempatannya, buat Terima kasih juga ilmu Pak yang Dimas. sekarang kita sudah ada. Tadi saya lihat sudah hampir mencapai 100 orang ya. Saya sangat bersyukur ya teman-teman bisa hadir dan antusias. Tadi banyak pertanyaan juga. Baik, terima kasih. Saya tutup talk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Dimas dan Terima Pak kasih Haikal. Mbak Ratri, Mas Dimas, terima Oh kasih. iya, Bang Haikal. Mantap kali.